Pagi menyambut ramah kehadiran kami. Mentari memancarkan kehangatan menjalar geragah, melengkapi suasana yang sejuk menyegarkan. Cerah alam membuat semangat, meringankan langkah kaki untuk terus menjelajah. Jumpa kembali dengan sahabat jelajah negeri yang kali ini melanglang ke bumi Tatar Pasundan, Subang. Halo pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada, salam jelajah negeri. Kali ini jelajah negeri kembali menjelajah ke salah satu kota atau kabupaten di Jawa Barat yang memiliki banyak sekali potensi wisata, mulai dari wisata alam, kuliner, dan masih banyak lagi yang lainnya. Penasaran seperti apa? Ikuti terus perjalanan kami dalam jelajah negeri. Kabupaten Subang memiliki bentang alam yang kaya. Terbagi 3 wilayah, di selatan, dataran tinggi pegunungan. Bagian tengah adalah dataran. Sedang di bagian utara, dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa. Di ketiga wilayah banyak dijumpai objek wisata yang terkenal. Sebut saja pemandian air panas Ciater, Curug Cisanca, Curug Masigit, dan Tangkuban Perahu. Di bagian wilayah lain Subang, kami juga menjumpai potensi alam Subang khas pesisir yang tak kalah unik. Ekowisata hutan mangrove, pusat pelelangan ikan belanakan, penangkaran buaya, dan juga pesona pantai Pondok Bali. Laut Jawa yang membentang di utara Subang menjadi sumber mata pencarian warga pesisir dengan hasil lautnya yang berlimpah. Kala cuaca baik, perahu-perahu nelayan hampir tak pernah berhenti hilir mudik di muara Sungai Ciasap. Para nelayan merapatkan perahu-perahu bergantian di bibir sungai dengan hasil tangkapan ikan untuk dibawa ke tempat pelelangan. Suasana cukup sibuk di sini. Aktivitas lelang ikan yang berlangsung sejak pagi hingga jelang siang hari terjadi antara para nelayan yang disebut juragan dan para pembeli yang disebut bakul. Transaksi antara juragan dan bakul dijembatani oleh seorang juru tawar. Tempat pelelangan ikan belanakan adalah pusat pelelangan ikan atau PPI terbesar di Kabupaten Subang. Menurut data KUD setempat, saat ini tak kurang 3.000 nelayan menggantungkan hidup dalam menjual beragam hasil laut segar. Julukan Kota Nanas identik dengan Subang. Julukan ini mungkin karena berkaitan erat dengan melimpahnya produksi nanas, selain didukung dengan popularitas nanas si madu Subang yang melegenda. Nah pemirsa TVRI pastinya sudah tidak asing dengan nanas madu yang menjadi ciri khas dari kota Subang. Nah jika sedang mampir ke kota Subang, jangan lupa ya untuk membeli nanas madu. Identitas sentra produksi nanas diabadikan dengan tugu nanas berukuran besar
di pertigaan ruas jalan penghubung Subang Kota Sumedang dan Purwakarta. Menurut warga setempat, setiap hari buah nanas mudah didapat, tapi tak setiap daerah menjadi penghasil nanas. Sentra buah nanas hanya di wilayah selatan, tersebar di beberapa kecamatan dengan kebun nanas yang menghampar. Para penjual nanas cukup banyak berderet menjajakan nanas si madu di beberapa jalan utama seperti di Kasomalang, Ciater, dan Jalan Cagak. Nah, ini dia pemirsa buah nanas madu yang menjadi ciri khas dari Kota Subang. Nah, Anda dapat membeli buah nanas madu ini untuk dijadikan oleh-oleh bagi keluarga maupun kerabat terdekat. Nanas si madu dengan bentuk buah yang besar dan ranum mengundang selera kami untuk mencicipi kenikmatan rasa buahnya yang manis dan segar. Selain nanas si madu, kami juga tak melewatkan kesempatan menyambangi lokasi pembuatan kuliner tersohor Kota Subang, yakni The Bubuy Maatik. Selain wisata alam, Subang juga memiliki wisata kuliner yang tak kalah menarik untuk dicoba. Salah satunya The Bubuy Maatik. The Bubuy Maatik ini memiliki menu khas yang proses memasaknya sangat unik. Nah, lalu seperti apa keunikannya? Langsung kita lihat yuk ke dalam. Di salah satu rumah bergaya lawas, kami memenuhi janji jumpa dengan Kang Eeng yang menyambut dengan ramah. Nama The Bubuy Maatik memang menggugah keingintahuan kami tentang awal mula dan jenis makanan apakah yang satu ini. Ya, pertama anak itu kan ingin usaha bubui ya. Anak saya itu bikin, secara online. Ya banyak pembeli gitu. Dinamakan bubui itu karena masaknya di atas bara api dalam sekam abu, istilah di kota. Kalau ingin seperti bubui itu dikukus. Nah, kalau kami karena tinggal di kampung, jadi kalau ingin makan semacam itu ya di bubui itu. Kemudian lamanya juga sekitar 6 jam. Jadi bumbu dibikin sendiri secara tradisional gitu. Pembuatan The Bubuy seperti bahan-bahan dasar bumbu hampir mirip pepes. Bahan dan cara mengolah bumbu juga sama dengan pepes, tapi yang berbeda adalah cara memasaknya yang cukup unik, yakni memasak dalam sekam. Bahan-bahan ayam, entok atau ikan yang dimasak harus dibungkus lapisan daun pisang lebih banyak dan tebal. Ini untuk menghindari agar isian tidak bocor dan terkena sekam. Karena memasak dengan cara dibubuy memerlukan waktu 6 hingga 8 jam. Cukup lama ya, tapi Kang Eeng meyakinkan kami bahwa ini adalah cara yang pas memperoleh hasil ngebubuy yang lezat dan nikmat.
Nah pemirsa, sekarang mari kita lihat yuk proses memasak bubui ikan atau ayam di dalam sekam. Nah pemirsa, disinilah uniknya bubui ayam atau ikan, yaitu proses memasaknya di dalam sekam, bara api sekam seperti ini, dan membutuhkan waktu kurang lebih 6 hingga 8 jam. Sesuai istilah bubui yang artinya dipendam, cara pembuatan debubui di dapur rumah Kang Eeng yang telah berusia lebih dari 1 abad ini adalah memasak bahannya dengan cara dipendam atau dikubur dalam sekam. Dulu umumnya masyarakat Subang memang suka ngebubui atau memasak umbi-umbian dengan cara ini, dan juga tetap dipertahankan oleh keluarga Kang Eeng. Kalau awalnya sih door to door sama online. Pas begitu saya ngejual, saya bikin akun semacam Instagram, terus Facebook, terus Twitter gitu. Pokoknya media sosial saya gunain untuk berjualan ini gitu. Biasanya kan kita bikin pesanan tuh sehari sebelumnya, baru malamnya tuh masak sesuai pesanan. Makin kesini kita ready stock. Nah banyak yang dadakan, pas dadakan gitu teh si orang yang pelanggan tuh pengen makan di sini, kadang suka makan di dalam gitu. Pas belum bikin saung, pas kesini bikinlah 2 saung. Itu karena permintaan para pelanggan sih, pengen makan di tempat gitu, sebenarnya gitu. Wah, debubui pesanan kami sudah matang. Ada nasi panas, lalapan sambal terasi, dan teh hangat. Pastinya lezat nih. Yuk kita makan. Nah pemirsa, setelah melewati proses memasak yang cukup panjang, akhirnya bubui atau yang pada umumnya kita akrab dengan pepes ini siap dihidangkan. Nah kali ini saya makan bubuinya bubui ayam, karena kebetulan untuk bubui ikannya sendiri belum siap. Mari makan. Menurut Kang Eeng, ibunya yang akrab dipanggil Ma Atik, dulu berjualan bubui ikan. Lalu usai purna bakti, usaha ini dilanjutkan oleh Kang Eeng yang mengembangkan resep turun-temurun sang ibunda. Tak disangka, bubui ayam buatan Kang Eeng yang dirintisnya sejak 2014 lalu laris dan disukai banyak pembeli. Inilah Kampung Sukadaya. Area lingkungan kampung yang terletak di Desa Sukasari berhiaskan bunga beraneka warna, dilengkapi beberapa patung yang dipercantik dengan air mancur. Ornamen berupa kain kotak-kotak hitam putih tampak mencolok menghias pot bunga dan pepohonan. Jalan gang pun tak luput dari sentuhan seni, dengan lukisan 3 dimensi bertema alam,
seperti sungai yang mengalir dan bebatuan menambah asri suasana. Nah, pemirsa TVRI, Kampung Sukadayu, Lembur Pakuan adalah salah satu kampung kecil di Kabupaten Subang, tepatnya di Desa Sukasari, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang yang ditata dengan indah dan semenarik mungkin. Mulai dari taman air maupun juga hiasan-hiasan payung yang terlihat di sepanjang jalan desa ini dan juga fasilitas yang memang diperuntukkan untuk warga sekitar. Nah, pembangunan ini merupakan inisiasi dari Dedi Mulyadi yang merupakan mantan Bupati Purwakarta yang juga salah satu putra terbaik asal Subang yang lahir dan dibesarkan di kota Subang. Dan desa ini juga dapat menjadi inspirasi tentunya untuk wilayah-wilayah lain dalam memperindah dan mempercantik wilayahnya masing-masing. Perubahan wajah kampung mulai tampak dari jalan masuk ke desa. Awalnya, sebelum kampung berhias, warga disuguhi pemandangan pemakaman di sisi jalan desa. Tapi kini telah berganti dengan pagar bambu berhias lukisan pewayangan. Kampung kecil yang dulu terlihat biasa, kini wajahnya bertransformasi menjadi lebih indah dan asri di tangan Kang Dedi Mulyadi. Taman-taman cantik dibangun di beberapa sudut lingkungan. Dengan lampu-lampu hias di taman, semakin memperindah lingkungan sekitarnya. Saya selesai jadi bupati itu kan tahun 2018. Pada masa tenggang waktu 2018-2019 itu kan banyak jeda waktu yang kosong. Yang saya terbiasa hidup bekerja dalam setiap hari. Sehingga saya ke sini, ke tempat kelahiran saya, dan kemudian saya ingin mengimplementasikan seluruh pikiran-pikiran saya. Bagaimana sih desa itu terbangun, bagaimana sebuah kampung terbangun dengan ide-ide ideologik yang memiliki landscape berpikir Sunda. Sehingga ditatalah kampung dengan bernama Lembur Pakuan ini. Sebenarnya itu saja, dan saya menyalurkan hobi selama pandemi hampir 2 tahun lebih untuk nanam pohon, nanam rumput, nanam bunga, memperbanyak jumlah burung. Terus kemudian mengumpulkan burung-burung yang dijual-jual di pinggir jalan untuk dilepas di alam liarnya. Ya itu saja yang dilakukan di sela-sela waktu, mungkin hari ini kesibukan sebagai anggota DPR RI. Kang Dedi Mulyadi adalah salah satu putra terbaik Subang yang lahir dan dibesarkan di Kampung Sukadaya. Atas inisiasi Kang Dedi yang beberapa waktu lalu menjabat sebagai Bupati Purwakarta dalam 2 periode, Kampung Sukadaya kini tertata rapi dan indah. Di kampung yang dinamai Taman Lembur Pakuan juga terdapat beberapa spot selfie. Dari mulai taman air mancur, payung hias, sawah, dan juga kebun, yang hasil panennya diberikan untuk warga sekitar. Kalau warga secara culture itu kan sebenarnya dari dulu punya ya, tetapi karena seiring dengan banyaknya tokoh masyarakat di sini yang meninggal, yang tua-tua, sehingga menjadi hilang. Nah, kemudian ketika saya di sini mengajak kembali membangun tradisi leluhur. Leluhur tuh suka kebersihan loh. Leluhur tuh nggak pernah pakai plastik loh. Leluhur tuh airnya nggak boleh tergenang loh. Leluhur tuh seneng banyak pohon loh, kan gitu loh. Nah, kemudian ya terbangun kesadaran anak-anak yang adanya namanya Badega Lembur. Dan setiap hari selalu ada aktivitas pekerjaan yang dikerjakan, membersihin sungai, menata sawah, kemudian memperbanyak jumlah pohon, mengembangkan peternakan. Di sini ekonominya relatif berjalan dengan baik. Jadi secara prinsip dasar sesungguhnya kita ini memiliki basic pertahanan kebudayaan yang memiliki basic kebersihan, penataan lingkungan,
penataan arsitektur, penyajian makanan, fashion, kita ini sudah punya. Cuman selama ini berserakan, tidak ada yang mengingatkan dan tidak ada yang memandu. Selain taman di tengah kampung Sukadaya, terdapat gang yang sengaja dilukis dengan lukisan 3 dimensi. Motif lukisan sungai di gang sepanjang 150 meter dilengkapi berbagai latar bernuansakan Kasundaan. Kang Dedi yang kini anggota DPR RI seakan ingin memberi kesan kampungnya tidak saja terlihat asri, tapi juga memiliki nilai budaya Kasundaan. Umumnya perkampungan, warga Dusun Sukadaya hidup berdampingan dan bertetangga. Keasrian kampung dengan fasilitas yang menawan sudah pasti berdampak pada warga sekitar yang ikut merasakan keharmonisan, bangga dan beruntung. Bangga bahwa ada salah satu putra daerah dari kampung mereka membangun desa untuk mempercantik lingkungan. Tinggal bagaimana merawat dan melestarikan agar tetap asri, bersih, dan lingkungan terjaga. Nah, pemirsa TVRI, Subang ternyata memiliki banyak sekali keindahan potensi alam maupun desa-desa indah seperti yang sudah kita jelajahi tadi. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian dari masyarakat maupun pemerintah setempat untuk terus mengembangkan potensi besar yang sudah dimiliki agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pemirsa TVRI, Jelajah Negeri masih akan terus menjelajah ke seluruh pelosok negeri, tentunya dengan berbagai keindahan alam maupun potensi yang sudah dimiliki. Sampai berjumpa pada Jelajah Negeri episode berikutnya. Saya Zara Mahria, salam Jelajah Negeri.